Melahirkan Hakim Reformis. Oleh Arfan Faiz Molizi, analis hukum di Badan Pembinaan Hukum Nasional. Publish date, 20 Februari 2014. Hukum Administrasi Negara. Hakim memiliki peran yang sangat penting dalam reformasi peradilan. Oleh karena itu maka seorang hakim agung haruslah benar-benar orang pilihan dengan kualitas yang sangat baik. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27 PU 11 2013 dalam perkara pengujian UU Mahkamah Agung UU dan Komisi Yudisial menjadi harapan terwujudnya mekanisme rekrutmen yang lebih baik tanpa intervensi lembaga politik. Peran ini perlu didukung oleh sebuah sistem yang terbangun mulai level pendidikan hingga teknis perekrutan oleh Komisi Yudisial. Hakim dianggap sebagai wakil Tuhan di dunia. Oleh karena itu maka putusannya pun dimulai dengan irah-irah, demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Dengan itu, hakim bisa dibenarkan menjatuhkan vonis mati kepada terdakwa kejahatan berat atau lawan politik penguasa, bisa membangkrutkan orang dan perusahaan, bisa mematikan hak perdata seseorang, bisa menjadikan orang kehilangan pekerjaan, bisa mencerai-beraikan keluarga, dan sederet wewenang, tidak manusiawi, yang tidak lazim dimiliki oleh jabatan, profesi, dan fungsi apapun. Disinilah diletakkan prinsip lex talionis, prinsip pembalasan. Prinsip ini terdiri dari dua kombinasi kata yang bukan saja terdengar janggal secara konseptual, namun sekaligus mengerikan karena memberi alas pembenaran secara universal bagi suatu perilaku yang lazimnya dicela, yakni kekerasan etis. Lex talionis hanya boleh dilakukan setelah ada proses pengadilan yang adil. Dengan peran yang sedemikian penting maka seorang hakim agung haruslah benar-benar orang pilihan dengan kualitas yang sangat baik. Hakim yang paling baik dan adil tentulah hanya Tuhan. Namun demikian, terlepas dari ketidaksempurnaannya, tetap terdapat kriteria ideal untuk menjadi seorang hakim yang baik, yaitu berwawasan luas, mendalami ilmu hukum, adil, dan mandiri, dan bersih. Hakim seharusnya adalah orang pilihan dari putra-putri terbaik, yang dididik melalui proses pendidikan yang ekstra, ketat dan berkelas unggulan, dan yang terus diasah untuk mempertajam keahlian. Hakim juga wajib digodok pengalaman multidimensi di beragam lapangan serta menjalani proses rohaniah terus-menerus untuk menjadi pribadi dengan integritas yang tidak bisa digoda dengan apapun juga, baik harta, kekuasaan, maupun kenikmatan duniawi lainnya. Hakim juga diharapkan selalu mengasah kebijakan, kearifan, serta insting keadilannya untuk menjadikannya tetap peka di dalam memutus setiap perkara. Kualifikasi ini dalam Pasal 6 AUU Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas UU Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dirumuskan sebagai, hakim harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, jujur, adil, profesional, dan berpengalaman di bidang hukum. Hal ini dipertegas lagi oleh Pasal 5 UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman. Selain itu dikatakan juga bahwa hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Kemudian dalam kode etik dan pedoman perilaku hakim yang tertuang dalam keputusan bersama antara Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial No. 047 KM SKB 4/2009 juga disebutkan 10 prinsip dasar seorang hakim, yaitu 1. Berperilaku adil, 2. Berperilaku jujur, 3. Berperilaku arif dan bijaksana, 4. Bersikap mandiri, 5. Berintegritas tinggi, 6. Bertanggung jawab, 7. Menjunjung tinggi harga diri, 8. Berdisiplin tinggi, 9. Berperilaku rendah hati, 10. Bersikap profesional.